Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarmu hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Yo, siapa yang cinta terhadap Nabi dan Rasulnya? Pasti anak-anak semuanya cinta ya terhadap Nabi dan Rasul. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Oke anak-anak, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah kepadaku pemahaman. Anak-anak, setelah kita berdoa, semoga kita akan mendapatkan kemudahan serta kelancaran di dalam memahami dan mempelajari materi tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Oke anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, mari kita simak bersama tentang tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah siswa mampu menyimak kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Yang kedua, siswa mampu mengamati isi kisah Nabi Ayub alaihi salam yang perlu diteladani. Yang ketiga, siswa mampu mengajukan pertanyaan tentang contoh-contoh sikap Nabi Ayub alaihi salam yang hendak diteladani. Yang keempat, siswa dapat membuat kesimpulan dengan bimbingan guru. Oke anak-anak, sebelum kita memulai belajar, ya, marilah kita bermain terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kalian tidak jenuh. Mari kita tepuk belajar terlebih dahulu. Ikuti guru ya. Tepuk belajar. Buka mata, buka telinga. Perhatikan. Oke, yes. Ya. Bu Hasna ulangi lagi ya. Tepuk belajar. Buka mata, buka telinga. Perhatikan. Oke, yes. Oke. Semangat apa tidak anak-anak? Oke, mari kita akan mulai mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam itu adalah seorang nabi keturunan dari Nabi Isa alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak, kemudian ladangnya luas. Akan tetapi, Nabi Ayub itu tidak pernah merasa sombong. Dia itu tetap berlaku rendah hati, tidak sombong, suka menolong. Dan Nabi Ayub alaihissalam juga terkenal dengan sifat sabar dan dermawan. Coba anak-anak tahu tidak apa itu dermawan? Dermawan itu adalah suka memberi. Selain itu, Nabi Ayub alaihissalam juga suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi, Nabi Ayub alaihissalam itu pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo, siapa di sini yang pernah mendapatkan ujian dari Allah? Kenapa sih kita mendapat ujian dari Allah? Itu karena Allah itu sayang terhadap kita. Coba ujian Nabi Ayub yang pertama yaitu hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga Nabi Ayub itu jatuh miskin. Ya, jadi Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang sangat kaya. Akan tetapi Allah mengujinya dengan apa?
dengan membuat hartanya itu semakin hari semakin berkurang. Sehingga Nabi Ayub itu miskin. Akan tetapi, walaupun Nabi Ayub itu miskin, Nabi Ayub itu tidak pernah mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun dia tidak mempunyai apa-apa. Ya, jadi sama seperti kita. Ketika kita lahir ke dunia, kita juga tidak punya apa-apa. Harta itu adalah pemberian dari Allah anak-anak. Dan kembalinya pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena imannya yang kuat, setan itu tidak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Jadi kita itu dilarang untuk sombong, ya. Karena kaya, miskin, semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Nabi Ayub itu ketika kaya raya atau ketika miskin senantiasa taat kepada Allah dan selalu bersyukur. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah yang lain hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, anak-anak, Nabi Ayub itu juga diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk. Kenapa Nabi Ayub itu dibuang? Karena mereka itu takut akan tertular oleh penyakit Nabi Ayub. Tidak hanya itu juga, anak-anak. Tadi ya, Nabi Ayub sudah mendapatkan cobaan dengan jatuh miskin, kemudian diuji dengan penyakit kulit, lalu diuji lagi dengan putra-putrinya meninggal dunia. Sekalipun musibah itu silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah agar penyakitnya itu lekas sembuh. Doa Nabi Ayub alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Al-Anbiya ayat 28. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarga kepadanya. Nah, kesimpulannya, setelah kita belajar tentang keteladan Nabi Ayub, ada sebuah pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita itu dianjurkan untuk selalu taat beribadah kepada Allah. Meskipun kita sedang diuji, kita diberikan ujian oleh Allah, maka kita harus tetap beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, kemudian dengan cara berlaku baik, kemudian dengan bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, keteladanannya yang bisa kita ambil adalah pandai bersyukur. Meskipun kita dalam keadaan sedang miskin pun, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pernah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Bahwasanya barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tetapi kalau yang kufur, maka akan ada siksa yang sangat pedih. Yang ketiga adalah dermawan. Dermawan adalah suka memberi, ya. Kemudian yang keempat, sabar dan tabah. Meskipun diuji dengan ujian yang sangat berat dan sangat banyak, akan tetapi Nabi Ayub tetap sabar dan tabah. Kemudian menepati janji. Oke, anak-anak. Untuk kali ini tugas kelompoknya, setelah kalian mengamati video, setiap kelompok mengisi titik-titik pada kolom penilaian. Isikan titik-titik di bawah ini berdasarkan pengamatan video kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ini ya, ini kalian isi ya. Nah, oke. Sekian pembelajaran kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Doa penutup majelis.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.